Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, maghfirah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Semoga salawat teriringkan salam selalu tercurahkan dan selalu kita bacakan dan selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati kita, Allah akan mengasihi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Masalah ibadah itu adalah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan satu di antara dua. Allah akan berikan kita neraka kalau kita tidak nurut perintah Allah dan bermaksiat kepadanya. Sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Dan surga tersebut itu berkelas-kelas dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana hotel ada bintang 5, hotel bintang 4, bintang 3, maka begitulah dengan surga Allah Subhanahu wa taala, berkelas-kelas dan bertingkat-tingkat. Maka barang siapa yang paling banyak amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga yang lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dikumpulkan di surga insyaallah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin wal hadir pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup dengan amal soleh saja, tetapi harus dibarengi dengan niat-niat yang baik. Sebagaimana dalam satu riwayat diceritakan, ada 3 golongan nanti di hari kiamat, dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum orang-orang kafir diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang mendermakan hartanya. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Maka ketiga-tiganya ini digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berada tepat di hadapan surga sehingga mereka bisa mencium aroma-aroma surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya, "Wahai malaikat, bukakan pintu surga," sehingga mereka bisa mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, tunjukkan akan balasan-balasanku bagi orang-orang yang beramal soleh." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kalian kerjakan sehingga kalian merasa berhak untuk mendapatkan balasan yang mulia tersebut?" Maka mereka mengatakan, "Ya Allah, tidaklah kami di dunia berjihad di jalan-Mu kecuali untuk mendapatkan ridho-Mu." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta."
engkau bohong, engkau dusta, engkau berjihad bukan untuk mengharap ridhoku, tetapi kepingin dikatakan pendekar, kesatria, pahlawan, dan itu telah kalian dapatkan di dunia. Sana diusir sama Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, dikatakan kepada orang yang mendermakan hartanya, apa yang kalian kerjakan sehingga kalian merasa berhak mendapatkan balasanku yang mulia? Maka mereka mengatakan, ya Allah, tidaklah kami di dunia mendapati satu jalan di mana jalan-jalan tersebut engkau ridhai seorang itu berinfak di dalamnya, kecuali kami habiskan harta-harta kami untuk mendapatkan ridhamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau tidak mengeluarkan hartamu untuk mendapatkan ridhoku, tapi kepengen dikatakan orang baik, dermawan, orang yang suka membantu, donatur sana dan donatur sini. Maka pergilah, diusir sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Maka rombongan yang ketiga adalah mereka yang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan membaca Al-Qur'an dan semisalnya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian kerjakan di dunia sehingga kalian merasa berhak untuk mendapatkan balasan yang mulia tersebut? Maka mereka mengatakan, ya Allah, tidaklah kami di dunia mengajarkan ilmu agama dan belajar kecuali untuk mendapatkan ridhamu. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau di dunia mengajar ilmu agama bukan untuk mendapatkan ridhaku, tapi kepengin dikatakan orang pintar, tapi pengen dikatakan ulama, ustadz, kiai, cendekiawan, dan itu telah kalian dapatkan di dunia. Kemudian lagi-lagi mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarah hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat tadi adalah merupakan gambaran amal-amalan yang besar, amal-amalan yang hebat, akan tetapi justru amal tersebut tidak mendatangkan apa-apa dikarenakan salah di dalam niatnya. Berapa banyak rubba katsir galal niyatuh, berapa banyak daripada amal yang besar, amal yang hebat, tetapi menjadi sedikit gara-gara salah memasang niat, atau bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa, atau justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, kita contoh as-salafun as-salihun, yang mana mereka selalu perhatian tentang masalah niat, tidak melakukan satu pekerjaan kecuali mereka periksa terlebih dahulu apakah niatnya sudah betul atau tidak. Kalau betul, mereka kerjakan. Kalau belum, maka mereka perbetuli terlebih dahulu. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka serius mereka di dalam masalah niat, sehingga mereka ajarkan kepada anak-anak mereka tentang masalah niat, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka pembacaan Al-Fatihah. Ketika anaknya pengen keluar dari rumah, maka dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, niatkan dalam hatimu, kalau engkau keluar, kemudian di luar kau mendapatkan pintu masjid atau pintu mushola yang terbuka, belum ditutup, maka engkau niatkan untuk menutupkannya. Wahai anakku, kau akan keluar dari rumah, maka pasang dalam hatimu, kalau engkau mendapatkan di tengah jalan ada orang yang butuh bantuan, maka bantulah. Wahai anakku, ketika engkau keluar dari rumah, maka pasang dalam hatimu, apabila engkau mendapatkan sesuatu yang dapat mengganggu di jalan kaum muslimin, maka engkau akan menyingkirkannya. Maka dengan inilah mereka mendapatkan balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan di zaman Bani Israel pernah terjadi paceklik yang luar biasa. Orang-orang susah untuk mendapatkan makanan. Banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang anak-anak yang menangis. Sehingga pada satu hari ada seorang laki-laki melewati bukit yang besar. Kemudian dia berkata dalam hati, ya Allah, seandainya bukit ini berupa makanan dan ini kepunyaanku, maka niscaya aku akan bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi masyarakat? Yang terjadi justru Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikat untuk memberitahu kepada Bani Israel, kepada Nabi Bani Israel pada zaman itu, untuk mengatakan kepada laki tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menerima amal baikmu. Seandainya bukit yang barusan engkau katakan itu adalah makanan, engkau akan bagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, nanti satu saat di hari kiamat kita akan mendapatkan saat-saat yang genting di hari kiamat, yaitu ketika kita akan mendapatkan buku catatan amal. Maka buku tersebut diriwayatkan akan mengelilingi kita. Maka kita sangat ketakutan pada waktu itu. Apakah kita akan mendapatkannya menerima buku catatan amal kita melalui tangan kanan, atau justru kita akan mendapatkan buku catatan amal kita dengan tangan kiri, atau naudzubillah kita mendapatkan buku catatan amal melalui arah belakang. Kemudian tahu-tahu ada seorang yang ketika itu dia menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian dia langsung membaca apa saja yang tertulis dalam buku tersebut. Ternyata dia mendapatkan beberapa amalan yang tidak pernah dia kerjakan di dunia, ada di situ. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, telah terjadi kesalahan. Ya Allah, di dunia aku tidak pernah melakukan pekerjaan ini. Tidak pernah melakukan pekerjaan itu. Tidak pernah beramal ini dan beramal itu. Tapi ini ada di sini." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai hambaku, bukankah engkau pernah berniat dalam hatimu, ya Allah, seandainya aku punya rezeki, aku akan bersedekah. Ya Allah, seandainya aku punya rezeki, aku akan melakukan korban. Seandainya aku punya rezeki, aku akan berangkat haji. Dan aku mengetahui daripada kejujuran niatmu, sehingga aku berikan pahalanya kepadamu." Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita niat-niat yang baik, sehingga dengan niat yang baik tersebut akan muncullah amal-amal yang baik, dan dengan amal yang baik ini akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik, dan mudah-mudahan ditutup usia kita dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan di dalam tempat yang paling baik di surga bersama Nabi yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.